shoma ramadhana imanan wa ihtisaban Ceramah. ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dengan dasar iman, dengan dasar perhitungan, Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa. Yang kedua, man qama, yang siangnya man shoma, kalau malamnya man qama. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunat, dengan wajib, dahului dengan salat isya, kemudian ada yang berzikir, itu adalah merupakan ibadah sunat. Kemudian membaca Al-Quran, itu ada juga merupakan ibadah sunat. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah wajib dan ibadah sunat, Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya. Jadi pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah dan penuh keberkatan. Kita melalui fase yang pertama. Fase yang pertama tanggal 1 sampai 10 itu bulan rahmat, sudah kita lalui. Kemudian fase yang kedua yaitu dari tanggal 11 sampai 20 itu bulan pengampunan. Fase yang ketiga itu dari 21 sampai 29 atau 30 itqun minan nar, kata Rasulullah, yaitu bulan pembebasan dari neraka. Jadi orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa nantinya ibarat seorang bayi yang lahir tidak berdosa, tidak bernoda. Kalau puasanya itu didasarkan kepada iman kepada Allah dan takwa. Jadi man amila sholihan, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dengan dasar dia huwa mukmin, dengan dasar dia orang yang beriman. Janji Allah, fala yuhyan hayatad dunya fala nuhyatan dunya. Allah akan menjanjikan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat Allah itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, akan disiksa apa yang dia dustakan tadi. Jadi mungkin di dalam kesempatan yang berbahagia ini sambil kita mengingat-ingat karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh maghfirah. Kalau tidak kita laksanakan puasa, tidak kita laksanakan ibadah-ibadah sunat lainnya, rugi kita. Sebab barang siapa melaksanakan ibadah wajib satu kali di dalam bulan Ramadan, sama dia melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan 70 kali. Jadi 70 kali kita melaksanakan yang wajib, ibadah wajib di luar Ramadan, satu kali dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Nah, inilah bulan rahmat. Kemudian kenapa yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi diwajibkan oleh Allah berpuasa karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek, amalnya kurang, dosanya banyak, maka diberikanlah kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan dengan memperbanyak zikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah. Jadi dengan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah sampai 13 kali,
Kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Itu di sisi Allah lebih berat timbangannya dari sisi alam. Membaca subhanallah ditutup dengan la ilaha illallah merupakan 100. Jadi merupakan ibadah sunat yang ringan tapi berat melaksanakan. Yang baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu Allah yang maha suci, Allah yang terpuji, Allah yang maha besar, wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Berarti di waktu zaman Rasulullah ada salah seorang orang tua di dalam jemaah tadi, dia murung. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, sudah berapa kali dia perhatikan, kenapa ibu selalu murung aja, padahal lain-lain gembira. Ya Rasulullah, ambo puasa, orang pun puasa. Ambo salat, orang pun salat. Ambo bersedekah, tidak ada ambo sedekah. Kemudian orang bersedekah, ambo tidak ada yang kamu sedekahkan. Jangan untuk sedekah untuk makan jalan. Jadi kata Rasulullah, setiap selesai kamu salat wajib atau salat sunnah, bacalah subhanallah pertama 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah berjumlah 100 kali. Sudah sama derajatmu dengan orang yang bersedekah dengan harta itu. Jom baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu adalah merupakan sedekah. Jadi yang sedekah itu bukan fikih saja, tapi lah alhamdulillah itu adalah merupakan sedekah. Kemudian barang siapa yang membaca la ilaha illallah, hijabun taqrus wa ilaihi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, hijabun, terbuka hijabnya, terbuka batasnya dengan Allah. Tidak ada batas. Kalau lain dengan dasar iman, dengan dasar keyakinan, la ilaha illallah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zakat apa zikir, yaitu la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan kita baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kau sambil berjalan budiah, sambil duduk budiah, sambil berbaring pun boleh, itu dengan la ilaha illallah. Kemudian barang siapa membaca ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Dan Allah menjauhkan dirinya dari neraka kalau dia membaca la ilaha. Salah kita. Ada yang ala isi tadi. Ayat, duit dan nak. Nah itu sekolah. Ya mungkin dalam kesempatan yang baik sambil mengingat-ingat, ya mungkin selama ini salat tarawih kita di masjid, di musola. Nah sekarang di rumah karena ada musibah. Nah, karena ada musibah, tiba-tiba ada juga berkahnya. Nah, dapat kita salat tarawih bersama pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hasil. Itulah inti dari kalau kita baca ayat kursi, Allah la ilaha illallah selesai. Kita salam, bacalah astagfirullah. Nah, astagfirullah, barang siapa yang membaca astagfirullah, setan tidak sanggup untuk menggoda. Pernah ditanya orang digoda, yang pertama digoda, kemudian dirayunya, tergoda.
tapi dia tidak baca astagfirullah. Kerana dia sudah berbuat salah, tapi dia tidak baca astagfirullah. Inilah temanku. Kemudian datang kepada orang yang kedua. Dia goda, dia rayu. Nah, kemudian dia juga tidak membaca astagfirullah. Nah, inilah temanku. Nah, pada orang yang ketiga, digoda oleh syaitan, dirayu oleh syaitan. Kemudian dia tergoda, tapi dia cepat ingat, astagfirullah, rupanya bohong, salah. Rupanya karakternya salah. Astagfirullah. Dengan dia baca astagfirullah tadi, maka syaitan mengatakan, ini bukan temanku. Tak, mangkit tangannya, tak kuat, tak bisanya masuk golongannya. Tapi yang tidak membaca astagfirullah tadi, yang digoda juga tadi, inilah temanku. Jadi, kemudian pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana usahanya untuk menggugurkan dosa? Apakah di bulan puasa saja kok bisa kita menggugurkan dosa? Apakah di luar Ramadan bisa menggugurkan dosa? Kata Rasulullah, yang pertama untuk bisa menggugurkan dosa itu dengan membaca astagfirullah tadi, perbanyaklah uduk, perbanyak beruduk. Walaupun kita selesai bayaran pulang jalan atau pulang mandi, berdua, walaupun tak akan salat kita duduk. Kenapa? Karena dengan air wudhu itu, kata Rasulullah, setiap idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila membasuh mukamu, membasuh muka, berguguranlah dosanya dengan air wuduk tadi. Ya, kau maaf kadang-kadang jawab biasa di rumah sampai sudah awak berwuduk, dicarikan anduk di lap sampai tak jadi menggugurkan dosanya. Jadi kalau sudah wuduk, tetesan-tetesan air yang jatuh tadi itu menggugurkan dosa. Kemudian membasuh tangan hingga 2 mata siku. Basuhlah tanganmu hingga 2 mata siku. Wa aydiyakum. Basuh. Hanya kadang-kadang adonan sampik dengan baju, basuh. Yo tangannya. Tapi sampai siku sampai 2 mata siku. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dibasuh sampai siku. Kemudian basuh telinga, basuh kepala. Kenapa tangan muka yang dulu? Kerana di muka itu dosa yang paling banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut. Itu maka muka dulu. Iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu apabila kamu basuh tangan. Kerana di tangan kau pun banyak dosa. Tanpa kita sadari, kadang-kadang orang-orang jadi orang awak. Kadang-kadang yang tak punya awak, ambil dia awak. Itu dalam artinya sadar tanpa disadari, kadang-kadang tangan awakku berdosa. Enak ke tangan? Jangan Kemudian tidur. kaki. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Basuhlah kedua kaki hingga 2 mata kaki. Kenapa? Kerana di dalam nanti di hari kiamat, al-yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari ini, kata Allah di dalam surah Yasin ayat 76 atau 67, kalau tidak salah ayat 76.
Al-yawma naqtimu ala afwaihim. Pada hari ini aku tutup mulutmu. Jadi nanti di akhirat tu tak mulut berbicara. Wa aidihim, berbicaralah tangan. Nah, kalau kini kau ya mulut dan tangan dia tak ngecek, tapi nanti dia ada kesempatan ya Allah berbicara. Kalau kini kau saja dalam mencari seseorang untuk mengetahui siapakah yang berbuat salah, dia pencuri ini atau membunuh seseorang. Di ilmu kepolisian sidik jari. Sidik jari itu membuktikan setiap awak tu beda. Kalaulah ditanya, "Yang ku buat?" Enggak. Yang ku jelak? Enggak. Akhirnya dikeluarkanlah sidik jari. Maka sidik jari siap. Kalaulah dikeluarkan sidik jari, enggak ada lain jawapan. Diam 1000 bahasa. Karena apa? Karena wa aidihim, tanganku lah bicaranya. Aku hasillah sidik jari. Itu di dunia. Nanti di akhirat wa aidihim itu berbicaranya. Iyo ambo nang menekan. Hendak awak nang menekan. Kadang-kadang dengan niat, kadang-kadang hendak ditekan awak. Hendak selesai kerja orang. Ditekan awak selesai kerja orang. Akulah kadang-kadang menjadi tanggungjawab kepada dirimu. Inilah kita memperbanyak istighfar, astagfirullah, memperbanyak doa. Karena doa itu adalah mengumpulkan dosa. Dan untuk dilakukan. Udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah. Dengan bahasa apa saja. Bahasa Arab, atau lapik. Kok bahasa awak saja, bahasa Indonesia, kok bahasa Minang, kok bahasa kamu. Yang pokok, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya yang telah mengasihi waktu kecil. Sebagaimana sagira. Allahumma fili dunubi wal walidayya, kedua orang tua. Wal walidayya warhamhuma, yang telah mengasihi, yang kasih sayang. Kok makan disuapinya, kok minum disuapinya waktu kecil. Sebagainya mengasihi. Sagira, waktu kecil. Inilah merupakan doa terhadap kedua orang tua yang telah melalui. Doa yang pertama, doa anak yang soleh. Kemudian doa kaum muslimin dan muslimat. Akan kita membaca wal muslimin wal muslimat, al ahya wal amwat. Kaum muslimin dan muslimat, al ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Di doa orang ko didengar oleh Allah, terutama doa anak yang saleh. Kemudian kaum muslimin dan muslimat juga mendoakan kita semua. Jadi kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang di kiri awak kita doakan, yang di kanan awak kita doakan, yang di kiri awak kita doakan. Itulah maknanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah keselamatan orang yang sebelah kanan. Berilah keselamatan orang sebelah kiri. Siapa yang antara kita berjemaah tadi itu saling mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Jadi mudah-mudahan marilah kita banyak doa, dan salah satu usaha untuk menggugur dosa, perbanyaklah hidup. Yang kedua, kata Rasulullah, untuk bisa menggugurkan dosa, perbanyak sedekah. Yang sedekah itu bukan pitih saja, bukan kepiang saja. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itulah sedekah, itulah sedekah. Ya kadang-kadang dia nanti bayar, kalau silakan dia pitih. Dia yang selalu sedekah pun jadi sedekah. Kalau membaca subhanallah itu sedekah. Kemudian senyum saja kepada orang, itulah sedekah. Kemudian menolong orang atau membantu orang, yang untuk baik,
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong bertolonglah kamu dalam berbuat baik dan jangan tolong bertolong dalam berbuat dosa dan penipuan. Jadi kita tolong ya orang berbuat dosa itu ya. Kui awak. Jadi mungkin dalam kesempatan yang ini inilah sekelumit santapan rohani lah beberapa hari puasa itu lah masuk fase yang kedua. Dalam fase yang kedua bulan pengampunan. Fase yang ketiga itkun minan nar, pembebasan dari neraka. Karena di dalam bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan tadi, Lailatul Qadar alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau nanti awak ini baru sahur melaksanakan ibadah baik di siang hari puasa, di malam hari kita laksanakan salat tarawih, kemudian kita laksanakan baca Al-Quran, yang mungkin dengan bertadarus atau dengan membaca Al-Quran. Itu adalah merupakan salah satu usaha mengisi daripada malam-malam Ramadan. Orang yang betul-betul berpuasa tak melakukan takun, jadi akulah ibarat seorang bayi yang baru lahir yang tidak berdosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang yang baru lahir itu tidak berdosa. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka ibu bapaknya lah dia akan memikir mau baik mau buruk, nah tergantung kepada ibu bapak. Jadi mudah-mudahan salat adalah merupakan salah satu as-salatu yang lebih baik untuk membentuk manusia tadi dengan melaksanakan salat. Karena dalam salat itu kita diajarkan untuk selalu membesarkan Allah. Dan kita di dalam sujud tadi menyadari bahwasa diri kita itu hina, bahwasa diri kita itu kecil, bahwasa diri kita itu tidak berdaya. Maka kita baca subhanallah, maha suci Allah, Rabbiyal a'la, ya Allah yang maha tinggi. Banyalah kebesaran dari Allah. Tapi dengan sujud tadi subhana rabbiyal a'la, menyatakan diri kita yang hina, menyatakan diri kita yang kecil, Allah yang besar. Jadi itulah salah satu usaha itu adalah kesempatan di dalam bulan Ramadan itu untuk beribadah baik yang wajib maupun yang sunat. Kalau siapa melaksanakan ibadah sunat, sama nilai ibadahnya dengan ibadah wajib. Kemudian yang ibadah wajib, 1 kali kita laksanakan dalam bulan Ramadan, 70 kali di luar Ramadan. Itulah ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah puasamu, sempurnakan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan besarkanlah Allah. Jadi di akhir daripada Ramadan itu membayarkan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan sifat-sifat yang di dalam diri kita tadi yang tidak terpuji. Qul khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta tadi, daripada rasa suci, dan bayarkanlah kepada orang yang berhak. Innamas shadaqatu lil fuqara. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Berikanlah, keluarkanlah kepada tadi sedekah tadi pada orang yang berhak. 8. Di situ ada tercakup wal gharimin. Kemudian ada wa fisabilillah. Kemudian wal masakin, orang miskin. Di situ ada 8. Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang miskin dengan orang yang yang fuqara itu bedanya. Kalau yang miskin itu
kebutuhannya 50, tapi terpenuhi dia 25. Kalau fakir kebutuhannya 50, cuma terpenuhi dia 5 balik atau 20. Jadi tidak terpenuhi kerana fakir tu yang mungkin saja dia orang yang cacat, dia orang buta yang tidak punya penghasilan, yang tidak bisa berusaha. Tapi yang miskin dia bisa berusaha, bisanya bekerja, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Fakir lebih susah daripada itu. Itu bedanya seketik orang fakir dengan orang yang miskin. Nah, orang miskin itu adalah merupakan pertolongan kepada orang yang kaya. Dalam harta orang yang punya, disitulah letaknya harta orang yang miskin. Jadi apunalah tagi antara orang miskin, apun antara tagi antara orang, itulah nang untuk awak. Apun antara makan di awak, itulah nang kabusuk. Itulah nang alapuat. Tapi apun antara jihad dan sedekah, atau 2,000 atau 1,000 atau 5,000, itulah nang untuk akhirat. Nang untuk banyak apa? Itu nang untuk habis. Jadi mungkin itulah banyak sekiranya dalam rangka kita bertemu merupakan santapan rohani dan tadi santapan jasmani, lah makan, lah minum. Banyaknya santapan rohani. Sudah semangat.